Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati siswa-siswi sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 16 Pontianak. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali pada pelajaran prakarya di episode ke-12 tentang budidaya ikan konsumsi. Namun sebelum itu saya harap semuanya siap ya dalam mengikuti pembelajaran ya. Untuk itu marilah kita simak video pembelajaran ini baik-baik. Siswa-siswi sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin dari kalian semua ada yang senang tentang budidaya ya, budidaya hewan, khususnya ikan konsumsi ataupun ikan hias ya. Mungkin dari kalian semua ada yang senang budidaya. Nah, ini bisa jadi merupakan bakat kalian. Nah, tapi bakat ini jika tidak dikembangkan, ya, ini akan sangat merugi sekali. Nah, jika kalian merasa kalian senang tentang budidaya hewan ataupun ikan, janganlah kalian kubur bakat tersebut dalam-dalam ya. Karena akan sangat rugi sekali. Karena sebenarnya di bakat itu yang berhubungan dengan budidaya ikan konsumsi mempunyai prospek karir ataupun masa depan yang sangat menjanjikan ya. Apabila kalian senang tentang budidaya ikan konsumsi ataupun ikan hias, kalian bisa melanjutkan studi atau pendidikan lanjutan, misalnya SMK yang berhubungan dengan ikan konsumsi ya. Misalnya di sekolah SMK Perikanan dan Kelautan ya. Itu ada di TPI ya. Ataupun yang berhubungan dengan pertanian dan perikanan ya. Nanti kalian bisa lanjutkan perguruan tingginya di berhubungan dengan perikanan. Itu ada di Untan ataupun teknik perikanan itu ada di Politeknik Negeri Pontianak ya, di Ayani. Kemudian nanti kerjanya kalian bisa kerja di Dinas Pertanian dan Perikanan ya. Itu ada di Alianyang, ataupun kalian bisa bekerja di perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan yang berhubungan dengan perikanan dan kelautan, misalnya di Bea Cukai di dekat Sungai Kapuas ya, itu ada ya di Bea Cukai Kalimantan Barat. Nah, berbicara tentang ikan konsumsi ya, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia sekitar 70% wilayahnya terdiri dari lautan. Namun tidak sebanding dengan produktivitas ikan ya. Harusnya jika Indonesia mempunyai luas daerah perairan yang besar, harusnya sesuai atau sebanding dengan produksi dari sektor perikanannya. Akan tetapi ini berbanding terbalik. Saat ini kebanyakan masyarakat masih mempunyai karakter yaitu konsumtif ya. Mereka senang membeli ikan tapi tidak pernah atau masih sedikit sekali yang memproduksi ikan. Nah,
kita bandingkan saja harga ikan lebih mahal daripada harga ayam. Padahal dibandingkan dagingnya, daging ayam lebih banyak dibandingkan daging ikan. Tapi kenapa harga ikan yang paling mahal? Nah, ini kan berarti membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat konsumtif sekali ya akan produksi ikannya ya. Masih suka membeli daripada menciptakan. Nah, itu yang saya maksud dengan konsumtif. Oke, untuk itu pada pertemuan kita hari ini, saya harap ketika kalian sudah selesai mempelajari tentang budidaya ikan konsumsi, saya harap semuanya mempunyai jiwa bisnis ya, jiwa bisnis yang berhubungan dengan ikan konsumsi. Nah, mengapa kita belajar tentang budidaya ikan konsumsi? Ya seperti yang saya bilang tadi ya. Yang pertama, harusnya kita bisa memproduksi ikan lebih banyak ya agar supaya ekonomi bangsa kita bisa bersaing dengan negara-negara lain ya, seperti Jepang ataupun Singapura ataupun Thailand ya, seperti itu. Karena dilihat dari produktivitasnya, Indonesia masih kalah saing dengan negara lain ya. Sebenarnya dengan lingkungan geografis yang lebih banyak perairannya, harusnya Indonesia lebih banyak harus bisa banyak memproduksi ikan ya, agar supaya ekonomi Indonesia semakin kuat seperti itu. Nah, siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, berbicara tentang ikan konsumsi ya, mungkin dari kalian pernah ya budidaya ikan hias ataupun ikan konsumsi, tapi hanya untuk dikonsumsi sendiri ya. Bayangkan aja kenapa tidak kalian jadikan ini sebagai ladang bisnis ataupun sumber penghasilan bagi kalian ya. Mungkin dari kalian semua saat ini mungkin dalam pikiran kalian masih dipenuhi rasa ingin main-main ataupun bersenang-senang. Tapi saya ingatkan kembali bahwa sebenarnya ini berhubungan dengan masa depan ya. Mulailah kalian meniti karir, kalian kenali bakat kalian ya. Apalagi kalian ada yang senang dengan budidaya hewan, khususnya ikan konsumsi. Ini jangan kalian sepelekan. Karena apa, nanti ketika kalian sudah dewasa, takutnya kalian menyesal seumur hidup ya. Bakatnya suka budidaya ikan konsumsi, tapi kuliah atau sekolahnya tidak sesuai dengan bakatnya, itu kan sangat rugi sekali. Karena ketika kalian kerja nanti ya, apabila bidang pekerjaan yang kalian geluti itu tidak sesuai dengan bakat, itu akan menyiksa diri kalian sendiri. Nah, seperti itu. Ini sering sekali saya ingatkan pada kakak-kakak kelas kalian ya, alumni tahun 2019 ya. Alhamdulillah semuanya saat ini sekolah ataupun melanjutkan pendidikan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Mereka tidak mau atau tidak ingin pendidikan yang mereka geluti itu tidak sesuai dengan bakat mereka ya, karena imbasnya pada saat nanti sudah bekerja, karena bekerja itu untuk seumur hidup ya, seperti itu. Oke, setelah kita berbicara tentang latar belakang ya, pentingnya materi tentang budidaya konsumsi, kemudian yang kedua prospek bisnis ataupun karir yang berhubungan dengan budidaya ikan konsumsi ini seperti apa ya. Ini nanti
bakalan kita kupas tuntas ya di slide berikutnya. Tapi sebelum itu perlu kalian ketahui juga bahwa bisnis ikan konsumsi ini mempunyai masa depan yang sangat menjanjikan ya. Karena selama manusia itu tidak pernah berhenti makan ikan, ini bisnisnya tidak akan bangkrut ya. Seperti itu. Itu tergantung lagi dari pengusahanya. Apakah serius menggeluti bidang budidaya ikan konsumsi atau tidak. Seperti itu. Karena kebanyakan di daerah Pontianak ya, seorang pengusaha yang bergelut di bidang ini banyak yang gulung tikar oleh karena operasional dalam kegiatan budidayanya itu besar ya, seperti itu. Maka dari itu nanti kita antisipasi ya, belajar mengantisipasi agar supaya gimana caranya agar bisnis yang berhubungan dengan ikan konsumsi ini biaya operasionalnya tidak besar ya, kecil. Nah, seperti itu. Apa itu biaya operasional? Biaya operasional adalah biaya atau budget yang dikeluarkan dalam kegiatan budidaya konsumsi untuk memenuhi kebutuhannya ya. Contohnya misalnya membeli pakan ya, seperti dedak ataupun pelet, itu disebut biaya operasional, ataupun biaya-biaya berhubungan dengan tenaga kerja yang bekerja di tempat budidaya itu sendiri kan, mereka butuh gaji juga ya. Nah, ketika pelaku usaha bekerja sama dengan orang lain, tentunya pelaku usahanya harus bisa memberikan timbal balik ya. Misalnya orang membantu kita ya, kita bayar ya, seperti itu. Tidak ada yang gratis di dunia ini ya. Berbicara tentang prospek bisnis ataupun karir yang berhubungan dengan budidaya ya. Tadi saya sudah jelaskan ya, pendidikannya di mana, kemudian kerjanya di mana. Kemudian yang paling penting dalam bisnis ini ya, ketika kalian pengen mencoba ya tentang budidaya konsumsi, apakah kalian ingin mengambil ikannya untuk konsumsi sendiri ataupun untuk dijual, itu sebenarnya merupakan pilihan. Tapi kalau kalian sebenarnya pengen budidaya ikan konsumsi untuk dijual, ini kalian perhatikan juga dalam segi kolamnya ya. Karena biaya operasional kolam yang buatan ataupun kolam yang alami itu berbeda ya. Karena kalau kolam yang buatan itu biaya operasionalnya besar ya. Misalnya pakannya saja menggunakan pakan buatan, yaitu pelet, seperti itu. Berbeda jauh dengan kolam alami. Kalau kolam alami itu walaupun peletnya sedikit, itu produktivitas ikannya masih sama, tidak kalah saing dengan budidaya ikan konsumsi yang menggunakan kolam buatan ya. Karena kalau kolam alami itu ketika pakan buatannya sedikit, ikan konsumsinya masih bisa mengandalkan pakan alami, misalnya eceng gondok ataupun hewan-hewan fitoplankton yang ada di air ya, ataupun binatang renik yang ada di air, itu bisa menjadi makanan atau pakan dari ikan konsumsi tersebut ya, seperti itu. Itu bedanya prospek operasional yang berbeda antara kolam alami dengan kolam buatan, seperti itu. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini ya, saya harap ketika pembelajaran ini sudah saya selesai ya di episode 12,
kalian mengetahui keragaman wadah ataupun jenis ikan, serta pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis sarana produksi dan teknik pembuatan wadah dan budidaya ikan konsumsi yang ada di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Kemudian yang ketiga, merancang pembuatan wadah budidaya serta pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Kemudian yang keempat, mempraktekkan pembuatan wadah pemeliharaan atau pembesaran ikan konsumsi di wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, perlu kita ketahui ya, bahwa Indonesia kaya sekali atau mempunyai banyak sekali keanekaragaman jenis ikan konsumsi, ya. Misalnya ikan lele, ikan patin, ikan nila, ikan mas, dan lain sebagainya. Maka dari itu kalian di sini diajak untuk bangga dan dapat bersyukur, ya, karena tidak semua negara di dunia ini mempunyai keanekaragaman tentang ikan konsumsi, ya, karena letak geografis kita merupakan daerah yang tropis dan dikelilingi oleh laut. Maka dari itu Indonesia ataupun lingkungan kita mempunyai banyak sekali keanekaragaman dari sektor perikanannya, ya, seperti itu. Maka sekali lagi saya tekankan, ya, kita bersyukurlah, ya. Tidak seperti di negara lain, ya. Kalau di Afrika itu agak susah, ya, ataupun negara-negara yang tidak ada perairannya. Nah, seperti itu. Kalau Indonesia kan perairannya cukup kaya, ya, makanya kita harus bersyukur. Kemudian dalam materi ini juga kita akan mengidentifikasi jenis ikan itu apa saja, misalnya ikan air tawar, ikan air asin, dan ikan air payau. Nah, ini nanti akan kita pelajari, ya. Serta sarana dan prasarana produksi dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi, ya, seperti itu. Oke, mengenai praktek, kita nanti prakteknya sama seperti yang bab 2. Kita mendesain tentang konstruksi pembuatan wadah pemeliharaan atau budidaya ikan konsumsi, ya. Nanti kalian bisa gambar desainnya ataupun nanti saya berikan contohnya seperti itu. Oke, berikutnya di slide ketiga, ya. Dalam pembelajaran hari ini kita akan mendalami tentang apa pengertian dari budidaya ikan konsumsi, ya. Komoditasnya terdiri dari apa saja, ya. Jenis ikannya terdiri dari apa aja, dan wadah budidaya seperti apa. Kita akan bahas pada pertemuan ke-12 mengenai teknik budidaya dan persiapan wadah budidaya serta teknik pemeliharaan. Itu akan kita lanjut di pertemuan ke-13, ya. Karena seperti biasa di pertemuan pertama dan kedua biasa saya menjelaskan materi. Selanjutnya saya memberikan soal. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut mengenai pengertian dari budidaya, ya. Mungkin kalian ada yang sudah pernah belajar tentang budidaya. Ini
mungkin kalian tahu budidaya itu mungkin memelihara atau merawat ya, atau mengembangbiakan hewan ya. Nah, tapi yang lebih tepat sebenarnya budidaya itu adalah kegiatan memelihara, merawat, serta mengembangbiakan jenis makhluk hidup yang mempunyai manfaat serta nilai ekonomi agar dapat memberikan keuntungan bagi pengusahanya. Nah, itu yang dimaksud dengan budidaya. Karena sudah jelas ya, ketika seseorang pengen eh, membudidayakan hewan ataupun budidaya yang berhubungan dengan pertanian, pastinya nomor satu dalam pikiran mereka adalah ingin mencari nilai ekonomi atau keuntungan ya, gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka ya, seperti itu, untuk membeli beras apa segala macam. Makanya agar supaya mereka dapat memenuhi kebutuhannya ya, mereka cari kerja sampingan, misalnya budidaya hewan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan menarik sekali sebenarnya. Kemudian berbicara tentang ikan konsumsi ya, mungkin kalian tahu konsumsi itu ada yang berhubungan dengan makan ya, atau dipakai ya. Jadi yang berhubungan dengan ikan konsumsi adalah ikan yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan atau dimakan untuk pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi manusia ya. Karena perlu kita ketahui bahwa nutrisi yang terkandung dalam ikan itu sebenarnya kaya akan omega 3, kemudian protein yang berguna untuk kekebalan tubuh ya. Maka dari itu tidak heran ketika nelayan pergi melaut, mereka jarang sekali sakit ya, demam ataupun masuk angin ya, karena keseharian mereka ya sering-sering makan ikan, jadi badannya kebal terhadap penyakit ya. Walaupun saat ini negara kita dilanda virus corona, namun apabila kita mempunyai daya tahan atau antibodi yang cukup baik, eh, masalah tentang virus ini dapat teratasi ya, seperti itu. Nah, maka dari itu saya ingatkan kalian ya, sering-seringlah konsumsi ikan. Nah, karena ikan itu juga selain mengandung protein, kemudian omega 3, ini ada juga yang baik untuk kesehatan otak ya, menambah daya ingat. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dari budidaya dan ikan konsumsi, selanjutnya kita berbicara tentang komoditas ya. Nah, jadi seperti ini. Komoditas itu merupakan produk unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat serta mempunyai nilai keuntungan yang menjamin bagi pelaku usahanya. Nah, jadi seperti ini. Ketika kalian pengen buka usaha misalnya ya, buka usaha yang berhubungan dengan ikan ataupun buka usaha yang berhubungan dengan bidang lain, ini kalian harus tahu tentang komoditas ya. Apa itu komoditas? Produk apa sih yang banyak disukai oleh masyarakat? Nah, itu dikatakan komoditas ya. Misalnya kalau ikan konsumsi itu komoditasnya misalnya ikan lele yang banyak disukai oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakat suka banyaknya suka tentang ikan lele, ya kalian ini apa? Budidayanya jangan ikan yang lain, karena takutnya ketika kalian budidaya ikan yang lain malahan nggak banyak yang suka, jadi akhirnya kalian yang rugi. Nah, seperti itu yang berhubungan dengan ikan ya. Kalau berbicara tentang apa sektor lain misalnya seperti perdagang ya. Kalau berbicara tentang komoditas ya, kalian harus tahu juga kebutuhan apa yang paling banyak disukai oleh masyarakat. Nah, misalnya beras, gula, kopi. Nah, kalau kalian menggeluti bilang itu, ya saya jamin pembelinya pasti ramai ya. Lain halnya misalnya kalian jualan barang-barang langka ya, yang jarang sekali orang suka. Nah, ini
malah menimbulkan masalah. Nah, maka dari itu kita harus tahu tentang namanya komoditas ya. Sekali lagi saya tekankan, komoditas merupakan produk unggulan ya yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, ini kalian harus tahu. Nah, sebelum kalian memulai bisnis, kalian harus tahu apa sih yang banyak disukai oleh masyarakat. Jika kalian tahu, boleh kalian eh, jadikan itu sebagai bidang usaha atau bidang bisnis seperti itu. Oke, berikutnya eh, jenis ikan ya. Nah, berbicara tentang budidaya ikan, nah ikan ini banyak sekali jenisnya ya. Tergantung kondisi geografis ya. Di misalnya kalau di Pontianak itu bisa katakan eh, jenis ikan yang banyak dibudidayakan misalnya adalah ikan golongan jenis air tawar ya. Apa sih ikan jenis air tawar itu? Ikan jenis air tawar merupakan jenis ikan yang dapat dibudidayakan di air tawar. Contohnya emas, nila, lele, paten, gurami, dan lain sebagainya. Nah, apa air tawar itu? Air tawar merupakan air yang mempunyai komposisi atau salinitas kandungan asam 0 sampai 0,5 ppt. Contohnya air kolam, kolam tradisional ataupun intensif maupun semi intensif, ataupun waduk, danau, sungai, dan parit. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya mengukur kandungan asam dalam air? Di pelajaran IPA mungkin kalian sudah pernah belajar mengukur keasaman air menggunakan kertas lakmus. Nah, kertas lakmus itu biasanya ditetesin oleh air ya. Nah, setelah ditetesi air, kemudian kertas lakmus itu bereaksi ya. Bereaksinya berupa perubahan warna pada kertas lakmus tersebut. Nah, setiap warna mempunyai nilai yang berbeda-beda. Nah, disitulah bisa ditentukan warna seperti apa dan nilai keasamannya itu berapa. Itu bisa dilihat pada kertas lakmus. Nah, seperti itu. Nah, berbicara tentang jenis ikan, selanjutnya kita lanjut di jenis ikan yang kedua, yaitu ikan air payau. Nah, air payau adalah jenis ikan yang dapat dibudidayakan di air payau. Contohnya bandeng, udang, dan udang windu ya. Dengan komposisi atau salinitas kandungan asam kurang lebih 0,5 sampai 30 ppt ya. Contohnya itu di hulu sungai biasanya. Nah, kalau kalian biasa jalan-jalan di daerah-daerah hulu yang ada sungainya, itu biasanya ketemu sama pembudidaya ikan konsumsi yang membudidayakan ikan jenis air payau ya. Misalnya udang windu ataupun ikan bandeng ya, seperti itu. Walaupun ikan bandeng dan udang windu ini adalah jenis ikan yang dapat dibudidayakan di air payau, tidak menutup kemungkinan juga ikan jenis ini biasa dibudidayakan di daerah daerah yang banyak air tawarnya. Namun caranya agar supaya salinitas ataupun kandungan asamnya sesuai, biasanya pelaku usaha menambahkan kapur ya. Kapur yang gunanya untuk menambah keasaman pada air. Nah, maka dari itu ketika kalian membudidayakan ikan konsumsi, jangan lupa kalian ukur keasamannya ya, agar supaya ikan
yang kalian budidayakan dapat bertahan lama. Nah, seperti itu. Sesuai dengan syarat yang ada di sini nih. Kalau misalnya ikan bandeng ya harus 0,5 sampai 30 ppt. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah ikan jenis air asin ataupun air laut, yaitu ikan yang dapat dibudidayakan di air asin ataupun air laut. Contohnya kakap putih ataupun kerapu ya, dengan komposisi salinan atau kandungan asamnya sekitar 30 ppt ke atas ya. Contohnya di laut. Nah, bagaimana cara budidaya ikan di laut? Biasanya para pelaku usaha menggunakan jaring ya. Wadah jaring yang di jejer di lautan ya, dengan bantuan kayu agar supaya bentuknya tidak berubah-ubah dan ikannya tidak lepas. Gunakanlah jaring ini. Keuntungannya pelaku usaha tidak perlu repot-repot mengganti air ya, karena dengan sendirinya air itu dapat berganti secara alami karena menggunakan jaring. Nah, bisa kalian coba lihat di daerah sekitar Sungai Kapuas itu biasanya banyak sekali orang yang senang atau hobi ya tentang budidaya ikan konsumsi. Mereka menggunakan jaring ya yang ditaruh di dalam air di Sungai Kapuas ya, karena jelas sekali kalau cuma wadah menggunakan jaring ini biayanya tidak terlalu besar ya, murah. Nah, kemudian tahan lama. Nah, seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada yang tertarik tentang budidaya ikan ya. Kalau tertarik ya kita lanjutkan di materi berikutnya tentang sarana dan prasarana pembesaran ikan konsumsi. Nah, siswa-siswi sekalian ya, dalam kegiatan budidaya konsumsi, pastinya ketika kalian ingin menjadi seorang pembudidaya, kalian harus mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang tepat dalam kegiatan budidaya ikan konsumsi. Nah, apa itu sarana? Mungkin kalian pernah mendengar pengertian dari sarana. Sarana merupakan fasilitas yang dapat habis dipakai untuk mendukung kesuksesan dalam budidaya ikan. Contohnya air, pakan, obat-obatan, dan benih. Nah, bedanya dengan prasarana, ya, prasarana adalah fasilitas yang tidak dapat habis dipakai untuk mendukung kesuksesan dalam budidaya ikan. Contohnya kolam, aerasi, jaring, anco, ataupun timbangan, akuarium, bak, dan lain sebagainya. Nah, bedanya kalau prasarana itu tidak dapat habis ya. Misalnya kolam kan tidak dapat habis. Beda dengan sarana. Kalau sarana, air itu walaupun melimpah tapi kan harus diganti ya. Tergantung kualitasnya. Kalau kualitasnya udah kotor, ya mesti diganti ya. Ataupun pakan, kalau pakan itu udah habis ya harus beli lagi. Nah, seperti itu bedanya sarana dan prasarana. Nah, berikutnya cara budidaya ikan konsumsi. Nah, ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu ya, tentang cara budidaya ikan konsumsi. Nah, ketika kalian ingin membudidayakan ikan, biasanya kalian menentukan jenis ikan apa yang paling laris ya. Misalnya ikan lele ya. Nah, ketika kalian ingin membudidayakan ikan lele, apakah kalian ingin menernakkan sendiri benihnya ataupun kalian membeli benihnya di luar? Nah, ini kan menjadi pertimbangan ya. Ketika kalian ingin membeli benih ya, tentunya kalian harus tahu ya benih yang baik itu seperti apa.
Misalnya pergerakannya lincah ya seperti itu, ataupun respon sekali terhadap makanan, ataupun kondisi fisiknya tidak ada yang cacat, itu merupakan benih yang baik. Nah, ini bisa jadi ilmu bagi kalian ya seperti itu. Nah, berikutnya dalam kegiatan budidaya konsumsi, pertimbangan mengenai pakan ini juga sangat penting ya. Ini berhubungan sekali dengan omset ataupun keuntungan yang akan kalian dapatkan nantinya. Jika kalian menggunakan kolam yang intensif ataupun buatan, tentunya pakan buatannya itu sangat diandalkan sekali ya. Maksudnya tergantung sekali dengan pakan buatan. Beda jauh dengan kolam yang sifatnya tradisional ya. Maksudnya tradisional itu semua dinding sampai bawahnya itu apa namanya, lantainya ya, dasar kolamnya itu dari tanah, dindingnya dari tanah juga. Ini memungkinkan sekali tumbuhan-tumbuhan seperti enceng gondok itu dapat hidup ya. Kalau di kolam buatan emang bisa hidup, tapi produktivitasnya jauh sekali dengan yang di kolam tradisional ya. Makanya saya sarankan ya, kalau misalnya kalian mempunyai tanah yang luas ya, boleh kalian jadikan kolam ya. Ataupun kalian mempunyai sawah misalnya, kemudian sawah tersebut tidak digarap, itu tidak ada salahnya kalian rubah menjadi kolam ikan ya, seperti itu. Karena untungnya kolam alami, pakan buatan ini tidak terlalu diandalkan ya. Ketika kalian tidak mempunyai uang untuk membeli pakan buatan, ya ikan lele yang kalian pelihara itu bisa mengandalkan pakan alami, misalnya dari enceng gondok ataupun tanaman-tanaman seperti keladi, daun-daunan dan lain sebagainya. Karena ikan lele ini perawatannya tidak terlalu rumit ya. Makanya ikan lele ini menjadi komoditas atau produk unggulan yang banyak dibudidayakan oleh pelaku usaha budidaya ikan. Kemudian mengenai pupuk ya. Nah, mungkin menurut kalian pupuk ini digunakan untuk bercocok tanam ya. Namun pada pelaku usaha, pupuk ini juga digunakan untuk budidaya ikan ya. Tapi kenapa harus dipupuk? Maksudnya dipupuk adalah agar supaya meningkatkan produktivitas pakan alami ya pada kolam ya. Karena pupuk itu kan misalnya kotoran hewan ya. Dari kotoran hewan sebelum kolamnya diberikan air, pupuk ini ditebar pada kolam buatan ataupun kolam alami. Setelah beberapa lama barulah diisi air. Nah, ketika itu barulah hewan-hewan seperti fitoplankton, zooplankton itu dapat berkembang biak. Nah, setelah berkembang biak barulah ikan yang akan dibudidayakan itu dimasukkan ke kolam. Nah, jadi tidak terlalu mengandalkan pakan buatan seperti pelet, karena pelet itu kalau beli lumayan juga ya. Maka agar supaya keuntungannya dapat melimpah, nggak ada salahnya pakan alami ini diproduksi sendiri oleh pelaku usahanya ya, supaya biaya operasionalnya tidak terlalu besar. Nah, seperti itu. Pupuk yang digunakan sih biasanya pupuk kandang ya. Seperti itu, pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan ataupun tumbuh-tumbuhan yang sudah lapuk. Nah, seperti itu. Nah, dalam persiapan berikutnya ya,
Ini yang perlu diperhatikan juga adalah airnya, ya. Jika masalah air tidak dipikirkan, ini sebenarnya mempunyai risiko yang sangat besar, ya. Karena sebenarnya sepele kemudian dapat menimbulkan permasalahan yang besar. Contohnya air. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dari air? Nah, adalah tentang keasamannya, ya. Jika air yang dibudidayakan, jika ikan yang dibudidayakan itu adalah air tawar, keasamannya tidak boleh lebih daripada 30 ppt, ya. Ya, 30 ppt kalau nggak salah, ya. Coba kita lihat kembali di slide yang ini. Iya, nggak boleh sampai lebih dari 0,5 ppt, ya. Kalau lebih dari 0,5 ppt, ya tentu saja ikannya mati, ya, seperti itu. Nah, kemudian kapur. Apa sih manfaat kapur? Nah, kapur itu sudah saya jelaskan tadi adalah gunanya untuk menambah keasaman air, ya. Jika ikan yang dibudidayakan adalah ikan komoditas air payau, nah, ketika diukur menggunakan kertas lakmus, kandungan asamnya tidak sesuai, ini boleh ditambahkan kapur, ya. Namun apabila keasamannya terlalu tinggi, itu bisa diantisipasi dengan menambahkan air. Jadi seimbang ininya keasaman airnya. Kemudian kolam, ya. Kolam terdiri dari 3 jenis, ya. Yang pertama alami. Yang alami itu adalah dindingnya terbuat dari tanah, dasarnya juga terbuat dari tanah. Kemudian yang kedua adalah kolam semi intensif, ya. Itu artinya adalah kolam yang perpaduan antara bahan alami dan bahan buatan. Misalnya dindingnya terbuat dari terpal, namun di dasar kolamnya ditambah menggunakan tanah, ya. Gunanya untuk menciptakan pakan alami, ya, agar ikan lelenya tidak selalu tergantung dengan pakan buatan, ya. Dan tentunya menghemat biaya operasional juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bak. Nah, bak di sini maksudnya adalah bak untuk melakukan pemijahan. Apa itu pemijahan? Pemijahan merupakan mengawinkan ikan, ya. Ikan yang betina dengan jantan, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bakalan belajar membedakan kelamin ikan jantan dan ikan betina, ya, seperti itu. Nah, ketika dilakukan pemijahan ini kan ada bak khusus, ya, agar supaya ketika dilakukan pemijahan ini dapat berjalan sukses ataupun lancar sesuai dengan ekspektasi, ya. Maksudnya sesuai dengan rencana, ya. Baknya nggak boleh terlalu besar, ya, atau terlalu kecil seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah aklimatisasi. Nah, aklimatisasi ini merupakan kegiatan ini meletakkan ikan ke kolam, ya. Ketika ikan akan kita masukkan ke kolam, itu tidak boleh langsung, ya. Itu harus kita lakukan proses aklimatisasi terlebih dahulu. Apa aklimatisasi? Aklimatisasi merupakan mencampurkan air kolam dengan air bak, di mana sebelumnya air itu menjadi air di mana tempat awalnya ikan itu berada sebelumnya, ya. Kemudian air tersebut dicampurkan ke air kolam, kemudian air kolamnya bercampur, ya. Kemudian ikannya dimasukkan agar supaya dia bisa menyesuaikan kondisi keasaman yang ada di air kolam, ya, secara perlahan-lahan. Jika langsung dimasukkan tentunya ikannya akan stres, ya. Maka dari itu sebelum dimasukkan, ya, ikannya dibiarkan dulu di tempat dia sebelumnya, kemudian air kolamnya dicampurkan ke bak yang ada ikannya tersebut, ya. Kemudian perlahan-lahan
campurkan, kemudian dibiarkan beberapa menit. Setelah ikan itu dapat beradaptasi, barulah ikan itu dipindahkan ke kolam ya, sehingga ikannya tidak terkejut atau kaget ya. Kalau kaget dia bakal stres ya, ternyata seperti itu. Kemudian nah mengenai pemijahan ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Pemijahan merupakan proses mengawinkan ikan betina dan ikan jantan ya. Biasanya kalau untuk ikan lele itu biasa melakukan pemijahannya itu malam ya, karena malam itu sangat dingin dan ketika itu ikan betina dan jantannya sangat agresif sekali, sehingga dalam kegiatan pemijahan ini sangat menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya proses pemijahan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, dalam melakukan pemijahan juga kolamnya sudah disiapkan, kurang lebih panjangnya sekitar ya 3 meter kali 1 lah ya. Untuk ini apa namanya? Ikan lele. Dan waktunya biasanya subuh ya. Kemudian biasanya di bawahnya itu dikasih ijuk agar supaya ketika telurnya keluar itu nempelnya di ijuk ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pendederan. Nah, pendederan ini adalah maksudnya menebarkan ikan yang sudah melewati proses pembesaran ya. Nah, sebelum benih ikan itu dimasukkan ke kolam, kan harusnya benih ini dibesarkan dulu ya. Ketika sudah mencapai ukuran tertentu dan dirasa ikan ini sudah siap dibesarkan di kolam, barulah ikan ini didederkan. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita. Nah, masalah kesimpulan nanti akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Oke, jaga diri kalian baik-baik ya. Terus menggunakan masker, cuci tangan, dan jangan banyak berhubungan dengan lingkungan sosial, karena saat ini kondisi kita masih dilanda virus ya. Jaga kesehatan kalian baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.